Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi teman-teman, di sini kita akan membahas mengenai soal-soal CPNS tahun 2023. Di sini kita sama-sama belajar untuk mempersiapkan kematangan kita dalam tes CPNS teman-teman ya. Di sebelumnya kita sudah membahas mengenai soal TWK. Dan di sini kita akan membahas soal TIW teman-teman ya. Bagi teman-teman yang masih susah dalam perhitungan ya, di sini kita akan jelaskan teman-teman. Jadi ini mengacu pada soal CPNS tahun sebelumnya ya teman-teman. Oke, langsung saja kita ke soal yang pertama. Jika 3 lusin baju dibeli dengan harga 990.000, maka harga 20 baju adalah. Oke, kalau jumpa soal seperti ini teman-teman, jangan terlalu panik ya. Kita bisa selesaikan dengan mudah. Pasti teman-teman tahu bahwa satu lusin itu berapa ya. Satu lusin ini kan dia ada 12. Kalau 3 lusin berarti tinggal kita kalikan teman-teman. Dikalikan 3. 3 kali 2, 6. 3 kali 1, 3. Berarti di sini ada 36 baju yang harganya 990.000. Oke. Tetapi yang ditanyakan adalah berapa harga 20 baju ya. Berarti sini 20 baju. Oke, harganya berapa? Oke, di sini harganya kita nyatakan saja sebagai X ya teman-teman. Karena di sini kan harganya belum diketahui berapa, jadi kita misalkan X saja. Oke. Di sini kalau kita lihat teman-teman ya, kita buat logika dulu. Kalau untuk 36 baju harganya 990.000. Kalau 20 baju harganya apakah lebih dari 990 atau turun? Jelas, berarti harganya adalah turun teman-teman. Artinya semakin sedikit bajunya maka harganya juga akan berkurang. Berarti ini namanya berbanding lurus ya. Berbanding lurus. Berbanding lurus atau senilai teman-teman ya, atau senilai. Oke. Kalau senilai ini caranya gampang teman-teman. Ini tinggal kita buat 36 per 20 ya, sama dengan 990.000. Kita tulis gini aja teman-teman ya, karena kita dalam mengerjakan soal itu kan harus cepat gitu ya. Nah, jadi nolnya ini kita buat dalam ribu saja ya. 990.000 dibagi dengan X. Oke, paham ya teman-teman ya. Kalau dia berbanding lurus atau senilai, maka persamaannya itu bentuknya seperti ini. Nah, kalau sudah seperti ini tinggal kita kalikan silang teman-teman ya. 36 dikalikan X, kemudian 20 dikalikan 990.000. Ya, berarti di sini kita selesaikan ya. 36X kita kali silang sama dengan 20 dikalikan 990.000. Oke. Kemudian berarti untuk mencari X sama dengan 36 ini kalau kita pindahkan ke sisi sebelah sini ya, sebelah sini, sebelah dari sama dengan ini, maka dia akan menjadi pembagian teman-teman. Berarti 20 dikalikan 990.000 ya, dibagi dengan 36. Jadi kalau teman-teman besok kan di ketika kita tes CPNS-nya kan tidak boleh menggunakan kalkulator ya. Jadi jangan panik teman-teman ya. Karena di kita nih angkanya sangat besar, tidak mungkin bisa diselesaikan dengan cepat. Bisa teman-teman. Caranya yang 20 dengan 36 ini kita sederhanakan dulu ya. Sama-sama dibagi berapa kira-kira bisa? Seperti itu ya. Berarti ini sama-sama dibagi 4 ya. 20 dibagi 4 ya. Yang ini dibagi 4. Yang 36 juga dibagi dengan 4. Maka kita dapatkan X sama dengan 20 dibagi 4. Ini kan 5 teman-teman. 5. Kemudian dikalikan 990.000. Kemudian dibagi 36 dibagi 4 berapa? 36 dibagi 4 adalah
9. Oke. Di sini kan sudah ada nilai yang sama teman-teman ya. Angka 9. Ya, 99 dibagi 9 ini adalah 11. Ya, 11 dikalikan 5 sama dengan 55. Ada nolnya 1, kita tambahkan 1. Kemudian kita tulis ribunya. Makanya kita dapat jawabannya. Berarti harga untuk 20 baju adalah 550.000. Oleh karena itu jawaban yang tepat adalah yang B. Jadi cukup mudah ya teman-teman kalau kita mengerjakan soal seperti ini, kalau kita sudah paham logika dan konsepnya. Oke, kita lanjut ke soal yang kedua teman-teman. Seorang peternak mempunyai persediaan bahan makanan ternak untuk 45 ekor sapinya, ya, berarti 45 ekor sapi selama 12 hari. Jadi teman-teman, persediaan bahan makanan ini habis untuk 45 ekor ini selama 12 hari. Jika ia menjual sapinya 15 ekor, berarti kan teman-teman 45 dikurang 15 ya. 5 dikurang 5 0, kemudian 4 kurang 1 3, berarti sapinya ini tersisa 30 ekor. Ya. Maka bahan makanan ternak ini akan habis dalam waktu. Oke, di sini kita misalkan X lagi teman-teman. Nah, sekarang kita buat dulu logikanya teman-teman ya. Ini jangan sampai salah logika dengan soal yang pertama tadi. Jadi di sini 45 ekor sapi itu makanannya akan habis selama 12 hari. Ya, 45. Sementara sapinya dijual 15 ekor sehingga tersisa 30 ekor. Oke, jadi selama 30 ekor ini, kira-kira menurut logika teman-teman, ya, ini dia berkurang atau bertambah harinya? Ayo, jadi di sini jangan sampai salah logika ya teman-teman. Di sini kita lihat ya, 45 ekor saja itu kan dihabiskan selama 12 hari. Berarti kalau untuk 30 ekor, maka 12 hari ini dia akan bertambah. Ya, maka harinya akan bertambah. Kenapa? Karena sapinya berkurang, teman-teman. Kecuali sapinya bertambah, maka harinya ini akan berkurang. Ini karena sapinya yang berkurang, maka harinya akan bertambah, teman-teman. Masuk ya logikanya? Jadi di sini ini tidak berbanding lurus atau tidak senilai, teman-teman ya. Tidak senilai. Oke. Jadi jangan sampai salah logika teman-teman ya. Berarti bagaimana caranya untuk menyelesaikannya? Ini mudah teman-teman ya. Ini kita buat sama yang seperti tadi, soal yang pertama. Berarti kan ini 45 dibagi dengan 30 sama dengan, karena di sini dia tidak senilai atau tidak berbanding lurus, maka posisi X-nya yang di atas, 12-nya yang di bawah. Kalau tadi kan yang dia senilai atau berbanding lurus, maka kita langsungkan 12 per X. Kalau dia tidak senilai, maka X per 12. Paham ya teman-teman ya? Kalau sampai seperti ini gampang sekali teman-teman. Ini kan tinggal menyelesaikan matematikanya saja. 45 dengan 30 ini sama-sama kita bagi 15 ya. Sama-sama kita bagi dengan 15. Yang ini juga kita bagi dengan 15. 45 dibagi dengan 15 ini adalah 3 per 30 dibagi 15 adalah 2 sama dengan X per 12. Berarti untuk menentukan X sama dengan ya, ini kita kalikan yang ini ya, X kalikan 2 berarti 2 dikalikan X, kemudian 12 dikalikan 3 sama dengan 12 dikalikan 3. Berarti X sama dengan 12 dikalikan 3. Jangan lupa kalau kita pindahkan ruas angka 2 ke 11 ini, maka akan menjadi bentuk pembagian. Dibagi dengan 2. 12 dibagi 2 ini adalah 6. Berarti X sama dengan 6 dikali 3 adalah 18 hari. Berarti jika sapinya berkurang ya menjadi 30 ekor sapi, maka makanan itu akan habis selama 18 hari. Jadi kalau misalkan ketika kita sudah membuat analisis
soalnya teman-teman, maka A, kemudian yang B, kemudian yang C ini sudah jawaban yang salah teman-teman. Maka pilihan kita adalah tinggal bagian D yang E teman-teman. Jadi kalau kita kadang-kadang mungkin dalam pengerjaannya kita terburu-buru, kemudian kita tidak sempat menyelesaikannya, kita tinggal bisa saja nih menebak kira-kira 18 atau 20 hari gitu teman-teman. Tinggal memilih saja. Tetapi lebih bagusnya kalau kita sudah paham bagaimana cara menghitungnya. Jadi jawaban yang tepat adalah yang D teman-teman. Jadi ini soal nomor 1 dengan nomor 2 jelas ya teman-teman bagaimana contoh perbedaannya yang senilai dengan tidak senilai atau yang berbanding lurus dengan yang tidak berbanding lurus. Jadi cukup mudah ya teman-teman ya. Oke, kita lanjut ke soal yang nomor 3 teman-teman. Oke, sebelum kita lanjut membahas soal nomor 3, jadi bagi teman-teman yang sudah singgah ke channel ini, tolong di subscribe dan share ya teman-teman, biar banyak teman-teman yang lain itu sama-sama belajar teman-teman untuk menghadapi CPNS tahun 2023. Jadi nanti kita bakal terus upload soal-soal terbaru sesuai dengan kisi-kisinya dan akan kita bahas bagaimana cara menyelesaikannya teman-teman. Oke, lanjut kita ke soal yang nomor 3. Jadi di sini ada suatu pekerjaan yang diselesaikan oleh 8 orang, oke, 8 orang dalam waktu 4 hari. Berapa orang yang dibutuhkan untuk menyelesaikan pekerjaan tersebut dalam waktu setengah hari? Oke, waktu setengah hari, tetapi orangnya tidak diketahui. Kita misalkan sebagai X teman-teman. Jadi di sini harus sama posisinya teman-teman ya. Yang ini orang, yang ini orang, yang ini hari, dan yang ini hari. Jangan sampai terbalik teman-teman. Kemudian kita analisis dulu dengan logika teman-teman. Kalau dalam waktu 4 hari saja itu membutuhkan 8 orang ya, 4 hari teman-teman. Sementara di sini yang ditanya adalah berapa orang yang dibutuhkan agar setengah hari ya itu selesai teman-teman. Yang di sini ya kita lihat dia harinya berkurang. Ya, harinya berkurang ya. Kemudian orangnya bagaimana teman-teman? Apakah berkurang atau bertambah? Oke, sudah masuk logikanya ya teman-teman. Pasti orangnya akan bertambah. Tidak mungkin orangnya berkurang. Sementara 8 orang saja harus membutuhkan 4 hari. Apalagi setengah hari. Pasti lebih dari 8 orang. Nah, kalau kita lihat ya, di sini kan tidak senilai, yang ini berkurang, yang ini bertambah ya. Sesuai dengan penjelasan kita pada nomor 1 dan 2. Berarti ini dia tidak senilai atau tidak berbanding lurus teman-teman. Oke, caranya pasti teman-teman sudah paham ya. Tinggal kita selesaikan. Berarti di sini 8 per X sama dengan, jangan lupa dibalik ya, yang setengahnya di atas, 4-nya yang di bawah. Oke, tinggal kita kali silang. X dikalikan setengah, berarti X dikali 1 per 2 sama dengan 4 dikalikan 8. 4 dikalikan 8. Oke, kemudian X sama dengan, ini teman-teman, nilai 1 per 2 ini kalau kita pindahkan ruas ke sebelah sini, maka akan menjadi 2 per 1 ya. 4 dikali 8 dikali 2 per 1. Oke, berarti sama dengan 2 kalikan 4 ya, adalah 8. 8 dikalikan 8 adalah 64. 64 orang teman-teman. Jadi berapakah pekerjaan yang harus dilakukan dalam waktu setengah hari? Berapa banyak? Berarti jawabannya adalah yang E, sebanyak 64 orang. Jadi kalau kita tadi sudah paham teman-teman logika kemudian analisis kita dari soal nomor 1, nomor 2, pasti di nomor 3-nya bisa teman-teman, karena tidak sulit. Kita sudah paham konsep dan logikanya. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya teman-teman, ke soal yang nomor 4 ya. Dengan kecepatan 80 km per jam ya,
waktu yang diperlukan adalah 3 jam 45 menit ya. 3 jam 45 menit. Kemudian dengan kecepatan 60 km per jam, maka akan menempuh waktu berapa ya. Berarti ini kita misalkan sebagai X lagi teman-teman. Masih logika yang sama, konsep yang sama, cara yang sama teman-teman ya. Kalau dengan kecepatan yang besar itu membutuhkan waktu 3 jam 45 menit. Sementara waktunya ini kita cari dengan kecepatannya berkurang teman-teman ya. Kecepatannya berkurang berarti waktunya ini bertambah atau gimana teman-teman? Ya, kita buat dulu logikanya. Di sini kecepatannya dia akan mengalami penurunan dari 80 ke 60. Ya. Jelas ya teman-teman ya. Di sini kita sudah dapat bahwa di sini dia akan bertambah teman-teman. 80 kecepatannya mengalami penurunan sehingga menjadi 60. Ketika 80 waktunya adalah 3 jam 45 menit, berarti berapakah waktu yang diperlukan kalau kecepatannya 60? Pasti bertambah teman-teman. Ya, karena makin berkurang dia teman-teman, maka di sini akan bertambah. Oke, kalau kita lihat di sini berarti kan dia tidak senilai. Tidak senilai. Oke, kalau kita sudah dapat logika dan konsepnya, kita tinggal eksekusi saja teman-teman ya. Bagaimana perhitungan matematika teman-teman ya, itu harus dilatih teman-teman. Jadi nanti dalam mengerjakan soal CPNS-nya itu jangan dibuat seperti ini teman-teman ya. Kita langsung gitu kan, karena kan ada durasi waktu juga dalam mengerjakan soalnya. Jadi kita harus latihan terus dalam menyelesaikan soal ini, bagaimana cara cepatnya ya. Di sini boleh kita rubah dulu dalam bentuk menit teman-teman ya. 3 jam ini berapa menit? Ya, 1 jam itu kan 60 menit ya. Berarti kan 3 dikalikan 60 kan gitu. 3 kalikan 6 ini kan 180. Kemudian ditambah 45. Ya, 5 2 1 ya, berarti 225 menit. Oke. Berarti di sini caranya sama ya teman-teman ya. Berarti 80 per 60 sama dengan, berarti X-nya yang di atas teman-teman, atau 220 menit yang di bawah. Karena di sini dia tidak senilai, maka X-nya yang di atas, 225-nya yang di bawah. Oke, di sini tidak akan kita selesaikan teman-teman ya. Caranya masih sama, silakan teman-teman cari ya. Perkalian silangnya ini berapa, ini sebagai bentuk latihan teman-teman. Nanti ini kan dalam waktu menit teman-teman, jangan lupa nanti dikonversi ke dalam bentuk jam, kira-kira hasilnya berapa. Oke, bagi teman-teman yang sudah dapat jawabannya, silakan coba tulis di kolom komentar teman-teman. Di sini kita hanya memberikan logika dan konsepnya, perhitungannya teman-teman sendiri yang mencari sebagai bahan latihannya. Oke, kita lanjut ke soal yang terakhir teman-teman, soal yang kelima. Di sini ada persediaan makanan untuk 500 ekor ayam akan dihabiskan selama 30 hari. Oke. Kemudian jika persediaan makanan tersebut ternyata habis dalam waktu 25 hari. Oke. Berarti habisnya selama 25 hari. Maka ada tambahan ayam lagi sebanyak. Oke. Jadi di sini tingkatan soalnya dinaikkan teman-teman ya. Jadi ada berapa tambahan ayam? Oke, kita analisis dulu teman-teman. Jangan lupa dianalisis dulu. Di sini kita ingin mencari apakah dia tuh senilai atau tidak senilai. Oke. Di sini kita lihat harinya kan berkurang teman-teman. Dari 30 hari menjadi 25 hari. Apakah di sini akan bertambah atau berkurang? Ya jelas, pasti di sini akan bertambah ayamnya teman-teman. Karena dia akan habis selama 25 hari kan gitu teman-teman. Makanya di sini kita sudah menyimpulkan bahwa ini tidak senilai. Cukup mudah teman-teman. Kalau kita sudah paham, ya sering-sering latihan, pasti kita bisa mengerjakannya.
Oke, berarti di sini kita buat 500 per X sama dengan, jangan lupa kita balik ya, berarti 25 per 30. Yang ini kita sama-sama bagi 5 teman-teman, biar mudah kita dalam menghitungnya ya. Karena nanti dalam mengerjakan soalnya itu tidak boleh menggunakan kalkulator ya. 500 per X sama dengan 25 dibagi 5, 5 per 30 dibagi 5 adalah 6. Oke, ini tinggal kita kali silang ya. X dikalikan 5 berarti X kalikan 5 ya. Atau ini kita rubah menjadi 5X teman-teman ya. Sama saja, tergantung teman-teman. Berarti di sini kita buat 5X. Ya, sama dengan 5 kali 6 ya 500 dikalikan 6 ya. Berarti X sama dengan 500 dikalikan 6 dibagi 5. Ya, 5 dibagi 5 adalah 1 ya. 1 dikalikan 6. 6 berarti X sama dengan 600 ekor. Tetapi di sini yang ditanya adalah ada tambahan ayam berapa lagi gitu. Sehingga dia habis selama 25 hari. Ya. Berarti di sini kan ada 600 ekor. Ya, dikurangi dengan jumlah ekor ayam yang diketahui 500. 600 dikurang 500 sama dengan 100. Berarti ada tambahan 100 ekor ayam sehingga makanannya habis selama 25 hari. Jadi cukup mudah ya teman-teman kalau kita sudah paham logika dan konsep kita. Jadi inilah teman-teman soal CPNS tentang TIU ya. Jadi nanti di next video kita akan bahas-bahas lagi mengenai soal-soal CPNS. Mudah-mudahan CPNS tahun ini membuahkan hasil buat kita. Tetapi jangan lupa kita usaha dan berdoa teman-teman ya. Makanya di sini kita sama-sama belajar ya, sama-sama berusaha, dan kita akan mengupload setiap hari soal-soal mengenai CPNS ini sehingga teman-teman sering-sering belajar dan usaha, karena tidak ada usaha yang mengkhianati hasil teman-teman. Oke, baik, sampai cukup di sini dulu penjelasan kita teman-teman. Mudah-mudahan ini dapat membantu teman-teman dalam menghadapi CPNS tahun 2023 ini. Oke, saya tutup ya teman-teman. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boots and a sexy body full of tats. Baby's bad, oh baby's hella bad. After her there ain't no coming back. Wanna take a run at that. I think she's feeling me, turn it up a few degrees.